Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 5 September 2023. Dan seperti biasa, sebelum saya membahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini, saya akan membahas pergerakan IHSG selama sepekan terakhir. Dan teman-teman, ini adalah chart IHSG ya. Ini saya pakai multi chart, kodenya 0500. Bapak Ibu teman-teman bisa masuk di menu chart and news, kemudian pilih multi chart, kodenya 0500 di menu HotSPC Miraset. Jadi ini saya toolnya, aplikasinya pakai HotSPC Miraset. Dan di sini saya pakai indikator moving average MA5 2060, dan di sini untuk volume chartnya, kemudian di sini ada juga untuk MACD-nya. Kemudian yang terakhir saya pakai momentum RSI ya di sini. Teman-teman bisa pakai RSI, bisa juga pakai stokastik untuk momentumnya. Oke, kita melihat IHSG selama sepekan terakhir bergerak cukup solid ya. Mampu bergerak di atas MA5 daily, dan kita melihat secara trendline ini sudah bergerak keluar dari fase downtrend channelnya IHSG, dan ini cukup bagus teman-teman. Dan kita melihat bahwasannya IHSG beberapa kali mencoba untuk keluar dari level psikologis 7000, dan kita melihat resist terdekat berada di 7100. Apabila selama sepekan ke depan IHSG bisa keluar dari level psikologis 7000, maka IHSG akan mencoba ke level resisten berikutnya area 7100, dan ini adalah era baru IHSG yang mana kalau kita melihat dari awal Januari 2023 IHSG terlihat sideways cukup lebar di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini pergerakan IHSG cuman di situ-situ aja ya. Jadi kita lihat support kuatnya di range area 6550 sampai 6600, kemudian terlihat mendekati 6900 sampai 7000. IHSG selalu terjadi koreksi ya, 1, 2, 3 kali, bahkan 4 kali, dan ini kelima kalinya IHSG harus berjuang untuk menembus level psikologis di area 7000. Dan apabila ini bisa tertembus, ini cukup bagus untuk saham-saham big cap yang ada di Indonesia, di bursa kita ya. Dan kita melihat di sini untuk MACD-nya kita melihat dia bergerak positif ya. Ini masih menunjukkan fase akumulasi, dan dari sisi RSI ini juga masih bergerak strong ke atas. Kita melihat dari indeks sektoral hari ini bergerak mix ya. Jadi ada beberapa sektor yang naik dan ada beberapa sektor yang turun, dan kita melihat kenaikan sektor tertinggi ditopang oleh industri dasar, yaitu kenaikannya mencapai 1,22%, dan sektor energi kenaikannya mencapai 1,42%. Dan industri dasar ini tidak lain adalah dari saham Aman ya, teman-teman udah tahu sendiri saham Aman, kita melihat sejak awal tahun beggar sahamnya ya. Jadi ya itu penyumbang kenaikan sektoral di industri dasar. Bahkan market cap Aman itu sudah menyaingi dari Astra, yang notabene Astra sendiri market cap-nya kurang lebih 200 triliun gitu ya. Oke teman-teman ya, saya rasa untuk review IHSG cukup. Kita langsung aja mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi yang pertama ada MBMA, kemudian ada ESA, ada SRTG, ada MEDC, ada BRMS, ada MOLI, dan terakhir ada IMAS. Dan kita langsung aja ke saham pertama kita, yaitu MBMA. MBMA ini adalah Merdeka Baterai ya. Ini grupnya ya, masih satu grup ya dengan MDKA. Ini juga belum lama IPO, kita tahu dia IPO di bulan April tanggal 18, high-nya di 955, kemudian setelah IPO sahamnya
terlihat downtrend ya, terlihat downtrend, kemudian membentuk pola sideways, dan ini kita melihat bahwasannya si MBMA ini udah berhasil breakout ya. Kita melihat ini udah berhasil breakout dan breakout dari 840, dan ini ada kans potensi untuk naik menuju area level resisten all time high-nya di sekitar 955. Jadi ada potensi sekitar 13% ke depan ya. Dan kita melihat bahwasannya hari ini bergerak cukup volatile ya. Sahamnya hari ini naik 9,87%. Dan kita melihat secara volume ini juga cukup signifikan ya, karena volumenya mencapai 3 juta lot dengan kenaikan mencapai 308%. Dan kalau kita melihat secara MACD di sini histogramnya masih bergerak positif menunjukkan fase akumulasi. Oke, berikutnya ini saya coba tambahkan indikator ya teman-teman ya. Bisa klik kanan, pilih add indikator, pilih price indikator, kemudian saya pilih Bollinger Band untuk membantu kita melihat view ke depan ya. Nah, ini kita melihat bahwasannya secara tren ini sudah bergerak konsisten di area upper Bollinger Band. Nah, biasanya kalau misalnya harga atau candlestick bergerak di area upper Bollinger Band, ini akan terus bergerak ke atas. Nah, memang sayangnya pada penutupan hari ini memang candlesticknya membentuk shadow atau ekor di atas ya, menandakan tekanan jual juga masih tinggi di saham ini. Tapi secara trendline so far oke, saham ini sudah mulai menunjukkan up channel ya teman-teman. Oke, kita lihat secara weekly chart ini juga secara MACD ini juga sudah positif. Jadi ini menunjukkan fase bullish ya untuk jangka menengah, dan kita lihat secara monthly chart ini memang masih distribusi, cuman ini sudah mulai mengecil ya. Oke, kita lihat dari sisi support saham ini, support terdekat berada di area 840. Jadi kalau misalnya besok ada profit taking wajar, teman-teman bisa entry ya, yang terlambat bisa entry di 840 di area support. Nah, stop loss-nya apabila saham ini bergerak turun di bawah 800, teman-teman. Oke. Terus kita cek secara bandarmologi, teman-teman bisa masuk di menu quote, kemudian pilih EZ Broker atau broker, di sini pilih EZ Broker, kodenya 1994. Atau teman-teman bisa searching di sini kodenya 1994 untuk EZ Broker. Nah, kita lihat MBMA. Nah, di sini ada beberapa akumulasi ya. Top buyer-nya ada AZ, CC, YJ, LG ya. Ada MG juga, dan ini kita lihat ini average buy-nya. Terus kemudian ini top seller-nya ada U, BB, dan AK. Ya, mungkin yang patut diwaspadai di sini adalah U ya, karena jualannya lumayan masif nih. Kalau kita melihat jualannya lumayan masif sebanyak 345.000 lot ya. Menandakan dia punya barang yang cukup besar di saham MBMA. Oke teman-teman ya, itu mengenai review MBMA. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu ESA. Ya, jadi ini saham ESA ya teman-teman. Kita melihat bahwasannya di tahun lalu saham ini sempat beggar ya. Nah, kita tahu tahun lalu saham ini sempat beggar ya. Ini kita lihat, nah ini di tahun 2022, 2001 sampai 2022 saham ini sempat beggar, kemudian kembali downtrend ya secara weekly chart, dan kita melihat ini saham ini secara jangka menengah panjang masih downtrend memang, cuman secara short term kita melihat ini sudah membentuk pola higher high, higher low di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah membentuk higher high, higher low, dan tidak membentuk harga terbaru. Kemudian kalau kita tarik garis ya, kita tarik garis seperti ini saham ini membentuk pola triangle ya. Saham ini membentuk pola triangle, di mana kalau misalnya berhasil breakout dari pola triangle ini,
potensi upside-nya ini lumayan lebar gitu loh. Nah, jadi potensi upside-nya bisa ke area ini ya. Ini kita lihat resistennya di 730. Ya, jadi tentunya saham ini harus berusaha breakout dari area 670 ya, 670 sampai 680. Kemudian akan bergerak ke area 725. Nah, ini kita lihat gap-nya cukup banyak ya di sini ya. Gap-nya cukup banyak. Dan jadi ini bisa berpotensi untuk tertutup. Kita lihat secara MACD ini sudah kelihatan sekali histogramnya sudah mulai menyempit dan ini akan golden cross. Saya perkirakan besok saham ini akan golden cross. Kemudian dari sisi momentumnya ini kita melihat masih mencoba bergerak ke atas. Oke ya. Nah, teman-teman bisa stop loss saham ini apabila saham ini bergerak turun dari area 600. Oke, teman-teman ya, saya rasa saham ESA cukup. Kita langsung aja ke SRTG. Ya, jadi SRTG ini memang downtrend cukup parah ya. Kita melihat ini downtrend cukup parah. Nah, kenapa saham ini downtrend cukup parah? Karena emang SRTG ini adalah perusahaan investasi ya. Dan kelolaannya banyak di saham-saham batubara seperti Adaro ya. Dan kita tahu saham batubara di awal tahun 2023 memang sempat ngedrop signifikan ya. Dan akhirnya kita lihat kemarin di laba semester satunya memang tergerus karena memang kalau kita melihat di perusahaan di bidang investasi seperti ini itu yang mereka investasikan ketika floating loss otomatis juga labanya akan dicatat minus oleh laporan keuangan seperti itu. Dan akhirnya di sini kita melihat EPS-nya juga kelihatan turun. Nah, ini kelihatan sekali EPS-nya ngedrop sekali ya di kuartal 1 2022 dibanding dengan kuartal 1 2023. Namun kalau kita melihat secara valuasi PBV-nya masih murah ya, 0,5 kali ya. BV-nya juga murah. Masih area 3000, sekarang harganya masih 170.35. Jadi sebetulnya harga sekarang ini masih cukup murah gitu loh. Dan terlihat asing hari ini akumulasi cukup masif ya, mencapai 5 miliar. Kita lihat secara chart. Nah, kita lihat secara chart saham ini sudah membentuk baseline di bawah dan sudah tidak membentuk harga terendah baru ya. Ini supportnya. Terus ini area sideways-nya. Jadi saham ini sebetulnya sideways. Dan ini area resist. Dan besok akan mencoba ngetes area 1805. Apabila 1805 berhasil ketembus, saham ini akan bergerak confirm uptrend di range area 2000. Oke ya, teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 1600 teman-teman. Ya, ini ya. Turun di bawah 1600 teman-teman bisa stop loss. Karena nanti bakal nyoba ngetes support kuat lagi di area 1515. Kalau misalnya 1600 kejebol lagi gitu. Nah, tapi so far saham yang sudah turun jauh seperti ini dan membentuk pola sideways di bawah, biasanya tinggal naiknya aja. Tinggal kita sabar nunggu apa enggak, gitu aja sih. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk SRTG. Yang akumulasi di sini ada DR dan AK, dan yang buang di sini ada U, DP, dan HC. Oke teman-teman ya, saya rasa SRTG cukup. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu MEDC. Nah, MEDC ini adalah sektor energi ya, sektor minyak. Kemarin lumayan kenceng ya naiknya di tanggal 1. Sempat naik mencapai 22% ya, diikuti high spike volume ya di sini. Ini kita lihat di sini kenaikan volumenya mencapai 769%.
dan ini merupakan volume yang cukup besar, cukup masif setelah di tahun lalu ya, di bulan Agustus tanggal 23, dan ini kemarin terjadi di bulan September. Jadi hampir mirip ya sebetulnya. Ini awal mula saham ini bullish. Kita lihat, nah awal ini saham bullish ditarik kencang ya sampai 20% dari area 600 sampai area 740, sehingga dia menunjukkan fase bullish ya. Fase bullish hingga 1 2 3 4 5 bulan ya, 5 bulan bullish. Kita lihat dari ditarik dari harga 600 sampai 1400. Jadi kenaikannya udah 100% ya tahun lalu. Sedangkan sekarang kita melihat pola ini mirip terjadi di tahun lalu di bulan Agustus. Apabila memang secara historical struktur chartnya ini akan terulang, saham ini bisa saja naik lebih tinggi gitu loh. Dan kita melihat bahwasannya ini adalah area support yang sudah ditembus ya. Dan ini area support terdekat. Nah, 12.25. Jadi apabila teman-teman ketinggalan ya kemarin ya, ketinggalan di saham ini, teman-teman masih bisa kolek ya. Selama di atas 1225. Ini teman-teman bisa kolek area ini. Nah, kalau ini jebol, palingan dia bergerak di area range ini ya. Dan habis itu dia bisa lanjut naik lagi karena saham ini volumenya cukup gede ya. Volumenya cukup gede, jadi pastinya banyak sekali big money ya. Big money yang masuk ke sini. Kita lihat weekly chartnya ini, MACD-nya juga masih positif ya, strong bullish. Monthly chartnya juga masih positif. Bahkan kalau misalnya 1400 bisa tercapai, saya optimis saham ini bisa mencapai area 1600, dan ini adalah area all time high-nya di tahun 2007, teman-teman. Teman-teman tahu kan, kalau mungkin teman-teman orang lama yang berada di market atau di bursa, saham-saham sektor komoditas, kalau terjadi rally itu nggak ada ampun teman-teman. Jadi ketika saham-saham komoditas itu sudah dapat momentumnya ya, apalagi minyak, kemudian dapat momentumnya, terus kemudian sektoralnya bagus, teman-teman bahkan untuk mau antri aja susah. Nah, itu pengalaman ya di tahun 2005, di tahun 2007 itu seperti itu. Ya. Jadi bahkan dari sini kita melihat di tahun 2004 aja sempat dari 300 dikerek sampai 1600 tanpa ampun, istilahnya gitu. Itu ya. Dan kita melihat secara bandarmologi MEDC asingnya cukup masif ya. Jadi kemarin ketika naik 20% itu asing akumulasi sampai 114 miliar. Ini adalah menu IZ Foreign. Teman-teman bisa akses, masuk di menu quote, kemudian pilih Foreign, kemudian pilih IZ Foreign. Jadi di sini teman-teman bisa compare beberapa pilihan foreign ya, by sektor, transaksi, dan compare dengan harga gitu. Dan kita melihat di sini line chartnya kelihatan sekali bergerak naik ya. Dan ini bar yang warna biru ini menunjukkan foreign atau asing ini akumulasi. Kalau bar warna biru ini foreign net sell. Dan ini 114 miliar ini cukup gede ya. Dan memang hari ini memang kelihatan sekali asing jualan ya, buang 40 miliar. Jadi selisihnya masih ada sekitar 70 miliar yang belum dibuang gitu ya. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai MEDC. Berikutnya kita langsung aja ke saham BRMS. Ya, BRMS ini malah asing ini akumulasi pelan-pelan ya.
bahkan nyaris tidak ada net sell sama sekali ya. Selama kita lihat 1 bulan terakhir, nyaris tidak ada net sell, dia akumulasi pelan-pelan, dan kita melihat secara foreign memang kelihatan sekali barnya biru terus ya di sini. Dan pertanyaannya, di harga berapakah kita masuk ya? Kemarin saya berpikir saham ini ya akan mencoba nguji ini ya, nguji support ya di sini. Nah, kemarin saya berpikir bahwa support ini akan jebol ke bawah ya, dan akan selesai atau mungkin konsolidasi dulu. Ternyata ini kemarin berhasil terkena rejection support dan rebound ya, rebound sampai 2 hari terakhir ini. Dan kita melihat ini MACD-nya masih bergerak ke atas. Dan ini mencoba keluar dari resist 204 ya. Nah, closingnya 206. Kalau dibilang bagus ya lumayan, kalau dibilang bagus banget enggak, karena dia closingnya 1 tick di atas resist gitu ya. Kalau dia closingnya mungkin 210, 214 mungkin cukup bagus. Nah, jadi ada kemungkinan besok bisa saja dia profit taking gitu ya, karena mencoba ngetes 204. Cuman karena kita melihat secara volume ini masih lumayan cukup bagus, hari ini kenaikannya 137%, akumulasi foreign juga cukup masif, saham ini masih ada kans untuk naik. Nah, potensinya kemana? Nah, potensi terdekat adalah 214 ya, karena 214 ini adalah resist terkuat ya untuk BRMS seperti itu. Nah, kalau 214 tembus, dia bisa bergerak di area 240 area ini. Nah, teman-teman bisa stop loss kalau saham ini bergerak turun di bawah 187 ya. Ini teman-teman bisa stop loss. Jadi ini tipikal saham swing ya, teman-teman. Oke, saya rasa BRMS cukup, kita langsung aja ke MOLY. Nah, MOLY ini saham ini ya. MOLY ini saham yang diuntungkan karena pemerintah berencana untuk menyetop Pertalite di tahun 2024. Kemudian ada produk baru yang diluncurkan yaitu Pertamax Green 92 dan Pertamax Green 95. Nah, kedua produk baru ini nantinya akan menggantikan Pertamax 92. Jadi nanti di 2024 kemungkinan Pertamina akan mencoba meminimalisir atau mempersempit produk ya. Jadi nanti produknya cuma ada Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan terakhir Pertamax Turbo gitu ya teman-teman. Dan untuk Pertamax Green 92 dan Pertamax Green 95 itu ada campuran bahan baku etanol. Itu kisaran 8% dan 9% kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa googling aja. Nah, itu nanti menguntungkan saham di sektor etanol atau saham yang memproduksi etanol seperti MOLY. Nah, ini terlihat sekali berita baru muncul minggu lalu, tapi sebetulnya saham ini sudah diapresiasi market. Kelihatan sekali sahamnya strong bullish ya, ini sudah strong bullish. Dan kita melihat ini dari volume kosong nggak ada, ini volumenya mulai gede gitu ya teman-teman. Dan ini kita melihat secara MACD ini juga masih bergerak ke atas. Dan kita melihat secara weekly chart saham ini pernah ke area 1355 di tahun 2018. Dan ini downtrendnya, dan ini bergerak di atas 55 udah konsisten gitu ya. Dan ini cukup bagus ya. Apabila saham ini bisa jebol di atas 400, maka area jangka menengah dia bisa ke area 450 sampai 473 ya untuk saham MOLY. Oke ya, dan teman-teman bisa stop loss ya kalau saham ini
bergerak turun di bawah area 320 ya, atau di bawah 300. Saham ini juga saham swing, cuman ya karena saham ini kurang liquid dan market cap-nya kecil sekitar 1 triliun, jadi saham ini masuk kategori third liner atau saham lapis 3 dan bid offer-nya sangat tipis. Jadi teman-teman ya belinya bertahap dicicil, nggak bisa langsung beli langsung 1000 lot. Otomatis nanti kelihatan sama bandarnya. Jadi mungkin sekali beli dicicil 200 lot, 100 lot kayak gitu. Oke ya. Berikutnya kita langsung aja ke saham terakhir yaitu IMAS. Nah, kalau IMAS ini sebetulnya saham terbagger di tahun ini ya. 29 kali naik dan langsung turun hingga downtrend ya, langsung turun hingga downtrend. Dan kita melihat ini sebetulnya masih pengujian ya. Ini masih pengujian di area support. Kita melihat ini masih pengujian ya di area support. Nah, ini area supportnya. Dan saham ini sepertinya akan terkena rejection support ya. Teman-teman mungkin yang ngikutin video live trading saya pernah kasih video live trading IMAS ya di area ini di bulan lalu ya, di awal Agustus. Teman-teman juga di grup saya juga cuan lumayan di saham IMAS ya. Dan ini ada potensi terkena rejection support dan akan mencoba ngetes area 1900-an hingga 2000 ya. Jadi teman-teman pantau aja saham IMAS. Tapi ini sifatnya spekulatif buy karena ini kita melihat dari sisi MACD ini masih fase distribusi ya, masih fase distribusi. Jadi saham ini belum cocok untuk di swing karena memang masih kelihatan sekali untuk mencoba konsolidasi ya di sini gitu. Cuman ini risknya udah rendah karena kalau misalnya kita beli dekat support ya di area ini, kalau misalnya ini jebol ya kita tinggal cut loss. Nah, cut loss sama area sekarang itu nggak jauh sehingga kita ketika cut loss di saham ini itu nggak mengalami risk yang tinggi gitu loh. Dan ini risknya sebetulnya udah rendah. Jadi teman-teman tinggal ngelihat tab readingnya, kalau misalnya bid offer-nya gerak, besok ya transaksinya rame, ya teman-teman bisa buy. Dan mungkin yang saya rekomendasikan malam hari ini, itu sebetulnya bisa digunakan untuk swing mayoritas ya. Nah, teman-teman bisa simak yang saya jelasin tadi, kalau misalnya dia di atas MA5 dan di atas MA20, MACD-nya masih positif, itu teman-teman bisa nge-swing. Tapi kalau misalnya MACD-nya masih negatif, teman-teman bisa spekulatif buy aja atau dibuat trading harian aja. Dan sekali lagi yang saya rekomendasikan atau yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, namun sebagai bahan edukasi teman-teman untuk belajar analisis teknikal dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasa Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya. Linknya dan benefitnya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.